Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwatil asatidah, ikhwati thalabah, arsyadakumullah ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi Islam dan iman. Allah kembali pertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir, di tempat yang tentunya kita yakin dinaungi oleh para malaikat, dijanjikan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis kajian yang untuk pertama kalinya insyaallah akan kita khatamkan. Kita baca kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Beliau ini adalah salah seorang dari pahlawan nasional, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Kalau pendiri Muhammadiyah namanya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dua organisasi ini adalah sama-sama organisasi yang didirikan sebelum masa kemerdekaan dan punya banyak kiprah, punya banyak andil dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, Syekh Hasyim Asy'ari punya beberapa tulisan, setidaknya ada 10 yang tercantum di muqaddimah kitab ini judulnya, dan masih ada risalah atau tulisan yang lain yang beliau tulis dan yang akan kita kaji, akan kita baca Rabu malam hari ini dan Rabu-Rabu seterusnya adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Sebenarnya kajian ini kita khususkan untuk para ustadz, tapi karena muatan materinya juga sangat bagus, akhirnya kemudian seluruh santri juga kita ikutkan supaya nanti seluruh santri juga bisa mengambil faidah dan manfaat dari kitab yang kita baca. Begitu ikhwati thalabah wa ikhwatil asatidah rahimakumullah. Langsung saja kita baca. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kitab beliau dengan basmalah. Kenapa? Karena Al-Qur'an juga diawali dengan basmalah. Surat Al-Fatihah, surat yang pertama itu kan diawali dengan basmalah, dan kita yakin bahwa basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Maka oleh karena itu setiap sholat basmalah itu kita baca. Basmalah itu kita baca. Nabi Nuh ketika mulai air naik, banjir itu udah mulai menggenangi bumi kan, apa doanya Nabi Nuh? Bismillahi majreha wa mursaha. Diawali juga dengan bismillah. Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis, suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Nabi Muhammad juga dalam surat-surat yang beliau kirim ke para raja, raja Romawi, raja Persia, raja Muqawqis dan banyak raja yang lain juga mesti diawali dengan basmalah. Maka oleh karena itu iktidaan bil Quran, iktidaan bil anbiya, iktidaan bir rasul, beliau mengawali kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada penghulu kita Nabi Muhammad, Rasul yang paling mulia dan penutup para nabi. Jadi sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dan bersolawat ini penting kepada Nabi Muhammad SAW, karena dalam Al-Quran kan gimana ayatnya itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ menggunakan fi'il amr, shollu, bersolawatlah kalian. Sehingga para ulama kemudian menyimpulkan hukum bersolawat kepada Nabi itu wajib. Setiap muslim wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja para ulama nanti akan berbeda pendapat dengan berapa kali dalam seumur hidup seorang muslim itu wajib bersolawat. Apakah cukup solawat yang ada di dalam tasyahud akhir dan tasyahud awal, atau setidaknya satu pekan berapa kali, dalam satu tahun berapa kali, atau seumur hidup paling tidak minimal berapa kali pernah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ala kulli hal, hadisnya jelas, man shallani ya wahidan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Maka jangan pernah bosan untuk bersolawat kepada Nabi. Solawatnya jangan hanya ketika tausiah, ustadznya muqaddimah kemudian solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma ketika itu. Di luar itu setelah sholat, ketika waktu kosong, kita perbanyak solawat. Dulu mbah saya almarhum rahimahullah, mesti kalau kita anak atau cucunya mau pergi berangkat kemanapun, mesti pesennya jangan lupa solawat. Karena ketika kita bersolat kepada Rasul, kepada Nabi, Allah akan memberikan keselamatan kepada kita. Dan itu bisa kita jadikan sebagai salah satu amal tersembunyi. Karena kan yang lain tidak tahu. Mungkin bismillah, saya komitmen sehari bersolawat 100 kali, bersolawat 500 kali, atau bersolawat 1000 kali. Mau setelah sholat tahajud solawat 100, solawat 500, dan seterusnya. Wa ala alihi thayyibin, juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau yang suci, wa ashabihi thahirin ajma'in, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat beliau. Amma ba'du, faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, haqqul waladi ala walidihi, hak seorang anak atas orang tuanya, alias kewajiban orang tua kepada anaknya, ayyuhsinasmahu, hendaknya memberikan nama yang baik. Alhamdulillah, ini namanya semuanya baik. Para ustadz namanya juga baik-baik, para santri namanya juga baik-baik. Rata-rata menggunakan nama-nama Islam yang mengandung doa, harapan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah wa yuhsina mardha'ahu, memperbaiki atau memilih ibu yang baik untuk anak-anaknya nanti. Santri nggak usah dipikir terlalu dalam yang kedua ini, biar difikirkan oleh para ustadz. Jadi kalau milih calon ibu, pilih yang baik, karena darinya nanti anak-anak akan
mendulang dan mengambil adab. Wa yuhsina adabahu, dan memperbaiki perangai alias adab anaknya. Kalau orang tua kita tidak ngasih nama yang baik, memilihkan ibu yang tidak baik, dan tidak mengajarkan adab kepada kita, ya berarti orang tua kita belum menunaikan kewajibannya kepada kita. Wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu beliau berkata, kanu, para ulama dulu itu ya ta'allamunal hadiyah, mempelajari petunjuk, mempelajari adab. Kama ya ta'allamunal ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Mempelajari adab sama sebagaimana mempelajari ilmu. Wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala, dari Hasan al-Basri beliau berkata, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinin. Dulu itu para ulama salaf kalau menuntut ilmu, beliau-beliau itu keluar dari rumah berangkat nyantri itu dalam rangka untuk memperbaiki adabnya, memperbaiki akhlaknya. Tidak cukup cuma setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Di sini kita nyantri 3 tahun ya. As-sinin thumma as-sinin, bertahun-tahun. Tidak cukup banyak setahun 2 tahun. Itu untuk mempelajari adab, memperbaiki adab dia, akhlak dia. Bahkan kalau Ibnu Mubarak itu kan mengatakan ta'allamnal adaba salasina aman. Kami mempelajari adab itu selama 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma 20 sana, dan mempelajari ilmu 20 tahun. Artinya apa? Lebih banyak mana mempelajari adab sama ilmunya? Adab. Adabnya 30 tahun, ilmunya 20 tahun. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, dari Sufyan bin Uyainah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Rasulullah itu adalah timbangan yang paling besar, barometer yang paling besar, ukuran yang paling besar untuk kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi tu'radul asya' ala khalqihi wa sirati wa hudahu. Segala sesuatu ala khuluqihi, ya, bukan khalqi, ala khuluqihi. Segala sesuatu itu ditimbang, disamakan, diukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuluqihi, akhlaknya. Akhlaknya Rasulullah ketika mandi itu gimana sih? Akhlaknya Rasulullah ketika minum itu gimana sih? Oh, ternyata Rasulullah kalau minum itu duduk, tidak berdiri. Oh, Rasulullah itu kalau makan pakai tangan kanan. Makannya makan yang paling dekat, tidak cuma sana, cuma sini, cuma sana. Oh, ternyata seperti itu adab atau akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Wa siratihi, dan sirah beliau, wa hudahu, dan petunjuk beliau. Fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batil. Yang sesuai selaras dengan Rasulullah adalah al-haq, yang menyelisih Rasulullah adalah batil. Jadi kalau kita mau di atas jalan kebenaran, ya kita harus meniru, mencontoh, memfotokopi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan. Wa an Habib bin Asy-Syahid qala libnihi. Habib Asy-Syahid berkata kepada anaknya, ishabil fuqahaa wa ta'allam minhum adabahum. Senantiasa dekati dan bersahabatlah dengan para fuqaha. Fuqaha itu ya kalau hari ini bolehlah kita sebut para alim, para ulama, atau kalau yang di bawah itu derajatnya ya para ustadz, orang-orang soleh, orang-orang yang punya ilmu. Wa ta'allam minhum adabahum, dan pelajarilah dari mereka adabnya. Para ulama itu adab mereka ketika ngaji gimana sih, ketika sholat gimana sih. Oh, ternyata ketika mereka sholat itu mesti menggunakan parfum, menggunakan wangi-wangian. Ya sudah, berarti adab kita ketika sholat ya kita tiru para ulama. Oh, kalau sholat itu berangkatnya dengan tenang, sholatnya dengan tenang, dengan khusyuk,
dalam kondisi suci, sudah mandi, ya berarti kita ikuti adabnya para ulama. Fa inna dzalika ahabba ilayya min katsirin minal hadis. Yang demikian itu bersama dengan fuqaha mempelajari adab mereka lebih aku cintai daripada banyak hadis. Dulu para ulama itu banyak yang memburu hadis, dan hadis yang diburu itu tidak model seperti yang tadi dibaca. Tadi dibaca kan disebutkan ta'atul Quran fa innahu asyaddu talafallutan al hadis kan gitu kan. Kalau dulu ndak, para ulama dulu belajar keluar kota, bahkan keluar negeri bermajelis dengan para ulama dalam rangka untuk mendapatkan riwayat hadis. Dan itu tidak lebih dicintai oleh Habib bin Syahid daripada mempelajari adab. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu ya bunayya ij'al ilmaka milhan. Wahai anakku tercinta, jadikanlah ilmumu sebagai garam. Wa adabaka daqiqon, dan adabmu sebagai gandumnya. Artinya apa? Orang itu kalau masak lebih banyak bahan masakannya apa lebih banyak garamnya? Lebih banyak masakannya apa garamnya? Orang bikin nasi goreng, lebih banyak nasinya apa lebih banyak garamnya? Nasinya. Artinya apa? Ilmu jadikan seperti garam, adab seperti nasi. Orang itu tidak boleh banyak ilmu tapi adabnya dikit. Walaupun ilmunya dikit, adabnya tetap harus banyak. Akhlaknya harus banyak. Akhlaknya harus tinggi walaupun ilmunya sedikit. Syukur-syukur kalau nanti kita, para ustadz, para santri, ya kita semuanya ilmunya banyak, akhlaknya juga banyak, adabnya juga banyak. Wah, itu malah lebih top markotop. Wa qala Ibnu Mubarak mengatakan nahnu ila qalilim minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kami itu para tabi'in, karena Ibnu Mubarak itu dari generasi tabi'in. Tahu tabi'in ya? Tabi'in itu mereka yang bertemu dengan para sahabat dan beriman kepada Rasulullah, wafat dalam kondisi beriman, itu namanya tabi'in. Kami para tabi'in itu lebih membutuhkan adab walaupun sedikit daripada ilmu yang banyak. Ngapain orang punya ilmu banyak tapi tidak punya adab? Ngapain orang ilmunya banyak tapi tidak punya akhlak? Sama temennya suka menganiaya, suka mencela, suka memberikan julukan yang buruk, suka jahil, kepada ustadznya tidak beradab, atau kalau para ustadz kepada santri tidak penuh dengan kasih sayang. Apa artinya banyak ilmu kalau tidak dibarengi dengan adab, dengan akhlak? Wa qila li Imamina Syafi'i radhiyallahu anhu, ditanyakan kepada imam kita, Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana sih minat panjenengan, minatmu wahai Imam Syafi'i terhadap adab? Faqala, maka beliau berkata, menjawab, asma'u bil harfi, aku mendengar satu huruf, minhu, dari adab, fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi, maka seluruh anggota tubuhku itu pengen supaya punya pendengaran sebagaimana telinga, sehingga apa? Seluruh tubuh itu bisa merasakan nikmatnya mendengarkan pelajaran terkait dengan adab. Wa qila lahu, ditanyakan pula kepada beliau, wa kaifa talabuka lahu, bagaimana cara Anda wahai Imam Syafi'i dalam mencari adab? Qala talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuhu, sebagaimana seorang perempuan yang punya cuma satu anak, kemudian anaknya hilang. Kira-kira nyarinya seperti apa? Ada seorang ibu punya anak cuma satu, kemudian anaknya yang cuma satu ini hilang. Kira-kira ibunya ini nyarinya gimana? Pokoknya gimana caranya biar ketemu anaknya? Ke radio, minta diiklankan di radio. Kalau perlu datang ke TV, biar diumumkan di TV, ya kan?
difoto, diprint, tempel sana sini dalam rangka untuk mencari anak satu-satunya, kan seperti itu. Nah, Imam Syafi'i itu dalam rangka untuk mencari adab, ya seperti itu, betul-betul sungguh-sungguh. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan at-tauhidu yujibul iman. Tauhid itu mengharuskan adanya iman. Faman la imana lahu la tauhida lahu, orang yang tidak punya iman ya dia tidak bisa bertauhid. Wal imanu yujibus syariah, iman itu menuntut adanya syariah. Syariat maksudnya di sini adalah memahami fikih, memahami ritual-ritual, ilmu-ilmu dalam agama Islam. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Orang kalau tidak paham syariat ya dia tidak bisa beriman, tidak bisa juga bertauhid. Wasyari'atu tujibul adab. Syariat itu butuh, menghajatkan, mengharuskan adanya adab. Faman la adaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Sehingga kesimpulan akhirnya orang itu kalau tidak punya adab, tidak punya sopan santun, maka dia tidak punya syariat, ya susah dan sulit untuk beriman, ya sulit juga untuk bertauhid. Fahadhihi kulluha nususun sharihatun, semua ini adalah nas-nas yang sharih, yang jelas, wa aqwalun muayyadatun binuril ilham, dan perkataan-perkataan yang dikuatkan dengan cahaya ilham. Mufsihatun bi'uluwi makanatil adab, menjelaskan dengan fasih bagaimana tingginya kedudukan adab. Musarrihatun bi anna jami'al a'malid diniyati, menjelaskan kepada kita bahwa seluruh amal-amal agama, qalbiyatan kanat au badaniyatan, baik amal agama itu bentuknya adalah amal hati. Amal hati contohnya apa? Ikhlas, tawakal, ikhtiar yang sumber dari hati ya, bertaubat, inabah, mengharap kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, itu kan amal hati. Au badaniyatan, atau amal yang sifatnya badani. Amal badani contohnya apa? Sholat, baca Quran, tahajud dan lain sebagainya. Qauliyatan au fi'liyatan, baik berupa ucapan atau tindakan. La yu'tabaru syai'un minha, semua itu tidak akan dianggap illa kecuali ingkana mahfufan bil mahasinil adabiyah, kecuali jika dibarengi dengan adab-adab yang baik. Wal mahamidis sifatiyah, dan sifat-sifat yang terpuji. Wal makarimil khuluqiyah, dan akhlak yang mulia. Wa bi anna, dan menjelaskan kepada kita bahwa tahalliyatal amali bil adabi ajilan, dibarenginya amal dengan adab di dunia, ajilan di dunia, alamatun adalah tanda, alamatu qabulihi adalah tanda diterimanya amal tersebut, ajilan di akhirat. Kalau amal di dunia saja tidak dibarengi dengan adab, itu kan sudah pertanda. Sholat, buru-buru sholatnya, ketika sholat juga cepat-cepat, tidak khusyuk, tidak anteng sholatnya, sambil sikut kanan sikut kiri, matanya tidak fokus melihat tempat sujud tapi lihat atas, lihat kanan kiri, tangannya tidak anteng tapi garuk-garuk sampai masuk sarung. Nah itu kan. Wa bi annal adaba, juga menjelaskan kepada kita bahwasanya adab itu kama yahtaju ilaihil muta'allim, sebagaimana dibutuhkan oleh seorang muta'allim. Muta'allim itu pelajar atau santri. Fi ahwali ta'allumihi, dalam seluruh kondisi ketika dia belajar, ketika sedang menjalani proses belajar alias ketika sedang nyantri, seorang santri itu butuh terhadap yang namanya adab. Ya tawaqqafu alaihil muallim, seorang muallim, seorang ustadz, seorang pengajar
juga membutuhkan ilmu, membutuhkan adab fi maqamati ta'limihi, dalam aktivitas-aktivitas pengajarannya. Makanya kita belajar ini bareng-bareng, karena santri ya butuh belajar ini, ustadz juga butuh belajar ini. Kalau Ustadz Farid gimana, butuh apa enggak? Ya justru karena Ustadz Farid lebih butuh, makanya Ustadz Farid ngajak kita semuanya untuk belajar, kan gitu. Kalau santrinya beradab, ustadznya beradab, insya Allah nanti proses belajar kita di STTP Ibnu Umar ini akan banyak mendatangkan berkah, banyak mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu itu berkah kan akhirnya apa? Kalau di ta'lim muta'alim, ilmu itu kalau berkah kan akhirnya ilmu itu akan menancap dalam hati, ya kan? Menancap dalam hati, akan bersemayam di dalam akal, kemudian akhirnya kita mendapatkan faidah dari ilmu, bisa kita amalkan, bisa kita tularkan, sebarkan kepada orang lain. Lah kita ini nyantri, kita ini belajar, kita ini jadi ustadz, kan tidak semata-mata hanya sekolah 3 tahun selesai, atau kalau ustadz sekedar tugas tahun selesai, 2 tahun selesai, kan tidak seperti itu kan. Pengennya kita belajar, punya ilmu ini ya bermanfaat untuk diri kita, bisa kita amalkan, plus bisa kita tularkan pada orang tua, kakak adik, tetangga, dan yang lebih besar lagi bermanfaat bisa kita tularkan kepada seluruh kaum muslimin. Walamma balagat radbatul adabi ila hadhil martabah, mengingat tingkat atau derajat adab itu sampai pada taraf yang sampai seperti ini tingginya dan pentingnya, wa kanat madariku mufsilatihi khafiyatan, dan rahasia-rahasia dari rincian adab itu khafiyatan, tersembunyi, da'ani ma ra'aitu, maka fenomena yang aku lihat mendorongku. Fenomena yang beliau lihat itu apa? Minih tiyajit thalabati ilaihi, bahwa para santri, para pelajar itu butuh untuk mempelajari terkait dengan adab. Wa usri takrari taufiqihim alaihi, sulitnya para santri, para pelajar untuk mengulangi atau menunjukkan mereka terhadap adab ini, ila jam'i hadhihi risalah. Karena kebutuhan yang seperti itu, maka beliau Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah kemudian menyusun risalah ini, tadzkiratan li nafsi, sebagai bentuk pengingat untuk diri beliau sendiri, walil qasirina min abna'i jinsi, dan kepada mereka yang belum bisa atau belum mampu, min abna'i jinsi, dari anak-anak atau generasi jenisku. Jins itu maksudnya adalah orang-orang Indonesia. Wasammaituha adabul alim wal muta'allim, kemudian aku namakan risalah atau kitab ini dengan nama adabul alim wal muta'allim. Nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamat, semoga Allah mendatangkan manfaat dengan risalah ini ketika masih hidup atau setelah meninggal dunia. Innahu waliyul hasanat, sesungguhnya Allah lah yang berhak atas perbuatan-perbuatan baik, untuk menilainya dan untuk memberikan ganjaran terhadap amal-amal kebaikan. Ikhwatil asatidah, ikhwatil thalabah rasyadakumullah ta'ala. Ada satu kisah, suatu ketika Umar bin Khattab sebagaimana yang kita tahu ya, Umar bin Khattab itu kan seorang khalifah yang sering meriksa rakyatnya, sering belusuan, sering inspeksi. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkunjung ke salah satu wilayah beliau, di mana wali kotanya adalah Ibnu Abi Abza. Ibnu Abi Abza ini adalah seorang maula. Maula itu apa? Mantan budak. Mantan budak
tapi menjadi seorang gubernur, seorang wali kota. Kenapa pasalnya kok beliau diangkat menjadi wali kota? Karena beliau adalah seorang qori, seorang qori dan alim bil faraid, ahli di bidang faraid. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan itu kan, bihadzal kitab innallaha yarfa'u bihadzal kitab biqauman wa yad'u bihi akharin, atau kama qala radhiyallahu anhu. Allah mengangkat derajat sebagian kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan derajat sebagian yang lain dengan Al-Qur'an. Artinya atau alias dengan ilmu. Orang itu kalau berilmu dia akan mulia, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-babul awal. Bab yang pertama. Fi fadlil ilmi, menjelaskan tentang keutamaan ilmu wal ulama dan ulama, orang yang berilmu. Wa fadli ta'limihi, keutamaan mengajarkan ilmu. Wa ta'allumihi, dan mempelajari ilmu. Nah, ini kan kita semuanya terlibat di sini kan. Kita yang mengajar ya nanti akan mendapatkan fadilah, keutamaan. Kita yang belajar juga akan mendapatkan fadilah. Dan para ustadz itu justru mana lebih butuh banyak belajar daripada santri, ya kan? Kalau santri belajar untuk diri sendiri, ya kan? Tapi kalau ustadz belajar untuk diri sendiri dan belajar bagaimana caranya biar ilmu itu besok ketika diajarkan kepada santri itu santri bisa paham, ya kan? Jangan kira ustadz itu enak bawa motor, kalau malam kadang keluar jajan. Jangan dikira jadi ustadz itu enak. Enggak, ustadz itu justru malah lebih butuh banyak belajar. Kalau ada ustadz kok belajarnya sedikit, ya berarti belum sungguh-sungguh dalam menjadi ustadz, kan gitu. Tapi santri juga nanti jangan, wah kalau gitu kita belajarnya dikit aja, yang lebih butuh banyak belajar kan ustadz. Ya salah. Sekarang kamu jadi santri, tapi suatu saat nanti akan menjadi ustadz, ya kan? Apa ada yang pengen nggak jadi ustadz? Walaupun kamu nggak pengen, tapi kamu nanti tetap akan jadi ustadz karena kamu punya ilmu, sehingga orang lain nanti akan belajar kepada kamu. Apa saja keutamaannya? Qala Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajatin, diangkat beberapa derajat di atas orang-orang lain yang tidak beriman dan tidak berilmu. Al-Mujadilah ayat 11. Maksudnya wa yarfa'ul ulama minkum darajatin. Allah juga mengangkat para ulama di antara kalian beberapa derajat bima jama'u minal ilmi wal amal, lantaran mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kalau cuma berilmu tidak diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya ketika berilmu ya plus beramal. Punya ilmu diamalkan, punya ilmu diamalkan, punya ilmu diamalkan. Kalau cuma punya ilmu nggak diamalkan, tidak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan alim itu kalau dia mengamalkan apa yang dia ilmui, apa yang dia pelajari. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas berkata, darajatul ulama fawqal mu'minin bi sab'i mi'ati darajah. Derajat antara para ulama dengan orang-orang yang beriman tapi tidak ulama, tidak berilmu. Orang berilmu sama-sama beriman, yang satu berilmu tapi yang satu tidak berilmu, itu selisih derajatnya nanti adalah 700 derajat.
berilmu, ini tidak berilmu. Jaraknya 700 derajat. Ma baina darajataini khamsumi'ati amin. 700 kan? Jarak antara satu derajat dengan derajat atasnya itu adalah 500 tahun. 500 kali 700 berapa itu? 350.000 tahun. Derajat yang membedakan antara orang beriman tidak berilmu dengan orang yang beriman tapi berilmu. Makanya tidak salah kalau kita hari ini menempatkan diri kita dalam jalan untuk menuntut ilmu. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Wal malaikatu, para malaikat juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Ali Imran ayat 18. Fabada Allahu Ta'ala binafsi, Allah memulai dengan dirinya sendiri. Syahidallahu Allah. Wa thanna bi malaikati, kemudian yang kedua para malaikatnya. Wa thallatha bi ahlil ilmi, kemudian yang ketiga urutannya adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Kurang apalagi mulia dan utama kemuliaan yang dimiliki untuk mereka yang memiliki ilmu. Wa qala Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ujung ayatnya apa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah bagi dia yang takut kepada Rabb-nya. Faqtadatil ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawnallaha ta'ala. Tadi kan ayat yang pertama, yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ayat yang kedua, orang yang beriman, beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Dan yang demikian itu adalah orang yang takut kepada Rabb-nya. Artinya apa? Ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Walladzina yakhshawnallaha ta'ala hum khairul bariyah, dan orang yang takut kepada Allah adalah sebaik-baik makhluk. Fayantaju annal ulama'a hum khairul bariyah. Sehingga kesimpulannya adalah para ulama, orang yang berilmu adalah sebaik-baik makhluk. Kalau kita pengen jadi manusia yang paling baik, paling utama, paling mulia, ya kita harus berilmu. Tapi ilmunya harus ilmu yang mendatangkan atau menyebabkan kita takut kepada Allah. Kalau kita makin banyak ilmu, makin tinggi jabatannya, makin banyak amanahnya, makin banyak baca buku atau kitabnya, kok kita tidak semakin takut kepada Allah? Kita justru malah semakin sering meninggalkan sholat, semakin sering melakukan kemaksiatan. Nah, itu berarti tanda ilmunya tidak benar, tanda ilmunya tidak berkah, tanda ilmunya tidak bermanfaat. Harus dibenahi, harus diservis, harus diluruskan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Kalau ada orang kok tidak paham terhadap urusan agama, artinya Allah tidak menginginkan kebaikan kepada dia. Kalau kita semakin hari semakin paham terhadap agama, karena semakin belajar, ya santri ya para ustadz. Karena tadi itu ya santri ya ustadz, kita semuanya sama-sama belajar. Maka
Artinya Allah sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhron. Cukuplah derajat ini menjadi pewaris nabi sebagai kemuliaan dan kebanggaan. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikron. Dan cukuplah derajat ini sebagai kemuliaan, panggilan untuk kita. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwati fala syarafa fawqa syarafil wirasati litil karutbah. Ada enggak yang lebih mulia dari nabi di antara para makhluk? Enggak ada. Kalau tidak ada yang lebih mulia derajatnya di dunia ini selain nabi, maka di bawah para nabi yang paling mulia adalah para pewaris nabi. Siapa pewaris nabi? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Tujuan akhir dari ilmu adalah mengamalkannya. Li'annahu samratuhu, karena mengamalkan ilmu adalah buah dari ilmu. Wa faidatul umri wa zadul akhirah. Faidah umur kita sampai nanti kita meninggal dunia. Kalau para santri usianya mungkin 13, 14 atau 15, jatahnya masih banyak. Kalau jatahnya 60 berarti masih ada 45 tahun. Tapi para ustadz yang umurnya sudah 20, 25, 30, berarti limit masa hidupnya di dunia tinggal sebentar. Tinggal 30 tahun kalau jatahnya 60 tahun. Kan gitu. Nah, faidah usia kita itu ya dengan mengamalkan ilmu, dan bekal kita untuk nanti di akhirat ya dengan mengamalkan ilmu. Apa kita mau bawa Pajero untuk ke akhirat sana? Kan enggak, kita meninggal dunia. Kamu pernah enggak lihat orang dikuburkan kemudian bawa gelang emas gitu, ada? Kalau ada berarti mesti bukan orang Islam. Kalau orang Islam dikuburkan ya sudah polosan, cuma dibungkus pakai kain kafan. Nggak mungkin dia bawa sandal kesayangannya, nggak mungkin dia bawa HP Androidnya, nggak bakal dibawa. Yang dibawa adalah amal-amal soleh, dan amal soleh itu bisa kita kerjakan ketika kita punya ilmu. Faman dhafira bihi sa'ida wa man fatahu khasira. Orang yang berkesempatan untuk banyak beramal maka dia akan bahagia, tapi orang yang ketinggalan tidak beramal maka dia akan rugi. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani. Suatu ketika pernah disebutkan di sisi Rasulullah ada dua orang laki-laki. Ahaduhuma abidun, salah satu dari keduanya ini yang satu abid, ahli ibadah, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sodakohnya, abid. Wal akhor alimun, yang satu tidak banyak ibadah tapi alim, punya banyak ilmu. Qala, Rasulullah bersabda, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Keutamaan seorang alim atas seorang abid, orang yang berilmu, orang yang ahli ilmu dengan orang yang ahli ibadah, itu seperti keutamaanku Rasulullah dengan umatnya yang paling rendah. Atau kalau dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan perbedaan orang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbedaan antara bulan dan bintang. Terang mana? Bulan dan bintang terang mana? Dilihat dari sini, dari bumi. Terang bulan, ya kan? Terang bulan. Nah, bulan itulah orang yang ahli ilmu, sedangkan bintang itu adalah ahli ibadah. Ikhwatil asatidah, ikhwatil thalabah, syadakumullah ta'ala. Kita baru dapat sedikit ya untuk bab pertama. Nah, ini karena sudah masuk waktu isya, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah nanti
hari Rabu yang akan datang. Yes, pokoknya sedikit-sedikit sampai nanti kita selesaikan kitab ini. Ala kulli hal, ikhwatil asatidah, ikhwatil thalabah, arsyadakumullah ta'ala, kita ini sudah tepat berada di atas jalur ilmu, baik para ustadz atau para santri. Para ustadz menjadi pengajar sehingga dituntut untuk banyak belajar, lebih banyak belajar. Para santri juga kita di sini belajar ilmu agama. Kita tidak sedang mencari gaji yang bermiliar-miliar, tapi kita sedang mencari kebahagiaan nanti ketika di akhirat. Yang sering kita ingatkan, cita-cita kita adalah nanti di akhirat kita bisa masuk surga, bisa mengajak kedua orang tua kita untuk masuk surga. Begitu khatifillah arsyadakumullah ta'ala, kita cukupkan untuk pertemuan perdana malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi terkhusus dan untuk kita semuanya secara umum. Nah, mari kita akhiri majelis kita malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.